Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muhafidah dengan NIM 42014220039. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir pemrograman komputer, yakni tentang pengaplikasian fisika dalam pemrograman komputer. Nah, sebelumnya di sini saya tidak menggunakan Python. Saya menggunakan Google Colab karena laptop saya tidak support kalau menggunakan Python. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu, ini adalah proyek saya. Saya mengambil fenomena fisika, yakni gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBP. Ini GLBP-nya. Nah, ini adalah GLB ya. Nah, kita kopas aja soalnya ini. Kita kopas. Kita copy dan kita paste di sini. Di new notebook. Kita runkan. Hit enter. Nah, di sini soalnya ialah sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 meter. Berarti fenomenanya adalah GJB, gerak jatuh bebas. Jika diketahui percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, maka lukislah grafik ketinggian terhadap kecepatan benda. Jadi kita diminta untuk membuat grafik ketinggian terhadap kecepatan hingga ketinggiannya mencapai 100 meter. Berarti dari ketinggian 10 meter sampai 100 meter. Oke, mari kita buat. Pertama-tama kita harus import modulnya dulu. Kita import modul apa? Matplotlib .pyplot. Oh, ini kurang spasi ya. Import matplotlib .pyplot splt supaya lebih singkat ya. Kemudian kita juga harus mengimport modul NumPy snp. Oke. Selanjutnya kita di sini akan membuat grafik gerak jatuh bebas. Kita singkat dengan GJB. Oke. Apa saja parameter yang dibutuhkan? Terus G, kemudian V. Ini yang kita butuhkan ya. Hanya di soal dikatakan bahwa kecepatan awal dari ketinggian tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 meter hingga mencapai 100 meter. Oh, berarti H ini yang nilainya nanti akan kita variasikan, kita ubah-ubah nilainya. Berarti kita inputkan NumPy array, kita masukkan nilainya mulai dari 10 berarti ya, berakhir di 100 meter dengan selisih kenaikan adalah 10. Tuh. Dan sekarang G-nya. Besar percepatan gravitasinya adalah 9,8. Kemudian V-nya, rumus kecepatan dari gerak jatuh bebas yaitu akar 2GH. Ya, kita tulis dengan 2 kali G kali H dipangkatkan berapa? Dipangkatkan setengah 0,5 begitu. Selanjutnya kita akan membuat grafik ketinggian terhadap kecepatan seperti yang diminta dalam soal grafik ketinggian terhadap kecepatan benda. Oke, kita plot PLT dulu. PLT
plot. Yang di sumbu X nanti apa? Yaitu kecepatan. Yang di sumbu Y nanti apa? Yaitu ketinggian. Oke, langsung kita variasikan line width nya, kita biar tidak polos ya, kita kasih line width 1,5. kemudian dikasih juga line style, misalkan nanti garis yang terbentuk adalah garis lurus begitu ya, koma, terus di enter. Kemudian ditambahkan juga warnanya, kita mau yang warna hijau ya, green. Berarti kodenya adalah G. Kemudian di enter. Ada juga markernya itu kita buat yang dalam garisnya nanti ada bunder-bundernya ya teman-teman. Kemudian kita juga masukkan marker size ya, kita masukkan berapa, 10 ya, dalam proyek saya tadi itu 10. Kemudian ada juga marker face color. Nih, kita masukkan berapa, 1,0,0,1 begitu. Oke. Kemudian kita juga masukkan kreasi dari tulisan-tulisan yang ada dalam grafik nantinya ya, kita masukkan judulnya, berarti BLT title. Nah, ini di enter dulu, BLT title. Kita masukkan nanti apa judulnya grafik ketinggian terhadap kecepatan. Ini nanti judulnya adalah ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan tulisan di sumbu X, yaitu dengan PLT X label kita kasih tulisan kecepatan dengan satuannya adalah meter ya. Kemudian di sumbu X ada tulisannya, di sumbu Y juga dikasih, yaitu PLT Y label. Nah, yang di sumbu Y ini adalah ketinggian ya. Oh maaf, ini kecepatan itu apa, satuannya meter per second ya. Yang ketinggian ya, ketinggiannya satuannya adalah meter. Kemudian kita tambahkan gridnya, ada garis-garisnya nanti di backgroundnya, BLT grid true. Oke, sini. Kemudian untuk menampilkan grafik yang kita buat ini adalah PLT, maaf ya Allah kok typo, PLT show. Oke, sepertinya ini sudah betul, dikoreksi ya biar tidak error. Oke, sudah. Kemudian kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menunggu karena ini adalah koneksinya agak kurang bagus ya teman-teman, dan masih belum keluar.
Oke teman-teman, ini ketika sudah saya run, hasilnya adalah begini, grafik ketinggian terhadap kecepatan. Oke, di sumbu X adalah kecepatan, di sumbu Y adalah ketinggian ini. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, kita lihat lagi di sini, hampir sama, yakni tentang fenomena fisika dalam mekanika ya. Jadi yang kedua adalah GLB ya, gerak lurus beraturan, dan ini loading. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia soal yang kedua ya, gerak lurus beraturan. Kita copy aja soalnya kita copy, kita paste di sini. Jadi ini dalam teks ya teman-teman. Nah, kita paste di sini. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini kita hapus, kita paste di sini. Oke, kita run. Baik, yang kedua kita akan disediakan sebuah soal, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan konstan 1110 meter per sekon. Buatlah grafik posisi terhadap waktu mulai detik pertama hingga detik ke-10. Baik, ini ada baiknya kita mungkin kita copy aja dari sini karena langkahnya hampir sama. Nanti kita tinggal mengubah parameternya ya, disesuaikan soalnya. Jadi kita inputkan di sini, kita paste ya. Sama, yang pertama adalah mengimport modulnya Matplotlib dan juga NumPy ya. Kemudian kita ubah parameter ini, kita sesuaikan dengan soal. Berarti parameter apa saja yang dibutuhkan? Nah, parameter yang dibutuhkan apa saja? Yakni kecepatan konstan, berarti V ya. V sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah T. T-nya ini nanti yang diubah-ubah karena ini kita disuruh membuat grafik posisi terhadap waktu mulai detik pertama hingga detik ke-10. Berarti T-nya ini yang kita ubah-ubah. Kita masukkan NP rank dengan mulai nilai berapa? 1 ya, detik pertama sampai berarti terakhirnya di 10, dan selisih kenaikannya kita buat 0,1 begitu. Kemudian yang ketiga, parameter ketiga adalah S-nya, posisinya sendiri itu sesuai materi mekanika, gerak lurus beraturan. Untuk rumus S adalah V dikali T ya teman-teman. Oke, kemudian ini sudah. Dan kita akan mengupload grafik ke posisi ya, posisi terhadap waktu gitu. Oke. Nah, yang di sumbu X berarti apa? T ya kan. Yang di sumbu Y adalah S, kita ganti ini. Kemudian line width-nya kita samakan sesuai proyek saya. Line style-nya sama, color-nya coba kita ubah, ini tadi green menjadi yellow, markernya ada bunder-bundernya itu untuk marker size, dan marker flash color ini sama. Kemudian title-nya kita ubah, berarti grafik posisi terhadap waktu. Kemudian yang di X, apa berarti yang di X teman-teman? Yang di X ini, bentar, yang di X nanti tulisannya adalah waktu dengan satuannya second, dan yang di Y adalah posisi ya, satuannya ini sama, posisi, satuannya meter. Terus kemudian untuk menambahkan
Garisnya sama, ada PLT grid itu untuk menampilkan grafik yang kita buat, PLT show. Kemudian kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Kita run. Nah, ini dia muncul grafik posisi terhadap waktu. Begini. Jadi kita tahu sesuai materi yang kita pelajari itu grafik posisi terhadap waktu adalah garis lurus. Jadi seiring dengan kenaikan waktunya bertambah, berarti posisinya juga bertambah. Begitu sebaliknya, posisinya semakin jauh berarti waktunya juga semakin lama. Nah, ini yang kita masukkan adalah dari range 10 sampai 100 ya, ini yang ada nilainya ini. Dan waktunya di X, posisinya di Y, detailnya adalah grafik posisi terhadap waktu. Nah, ini warnanya, colornya adalah yellow, kuning gitu ya. Ini proyek saya, mungkin ini sangat sederhana ya. Kemudian ini yang tadi. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.